بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi istafa wa khatami anbiya'il mujtaba alladzi hamalana minal dhulumati ilal huda wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihim fahtada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah suku Masjid Darussalam Kota Wisata yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menikmati ma'tubat ar-Rahman, hidangan Allah berupa sholat jamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan tafakkur fiddin. Mudah-mudahan ini akan menjadi kelanjutan yang istiqomah dari intensifikasi ibadah dan amal soleh yang berlomba-lomba kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak pekan kedua bulan Ramadan lalu, kurang lebih kalau kita hitung sampai hari ini sudah 32 hari. Hati kita tercabik-cabik, perasaan kita sedih dan pilu melihat, menyaksikan, mendengar penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampai hari ini serangan Israel ke Gaza kurang lebih telah memakan korban 1.900-an orang, dan yang terluka telah mencapai angka 10.000 orang. Maka sebenarnya fenomena-fenomena yang terkait dengan perilaku, kebiadaban dan kekejaman bangsa Israel hampir tidak bisa kita cerna dengan logika sehat biasa. Tidak ada teori politik yang bisa menjelaskan kebiadaban, perilaku dan tingkah pola bangsa Israel yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kita melihat Israel, media-media barat, jaringan Yahudi, mereka sangat sensitif kalau ada yang menyinggung tentang Holocaust yang dilakukan oleh Nazi. Padahal tragedi Holocaust yang dilakukan oleh Nazi itu cuma berlangsung 4 sampai 5 tahun. Tapi pada saat yang sama mereka melakukan kekejaman yang jauh lebih dahsyat dari itu. Dari sejak tahun 48 sampai hari ini tahun 2014. Bagaimana mungkin mereka selalu mengungkit-ungkit kekejaman Nazi, padahal pada saat yang sama mereka melakukan kekejaman yang jauh lebih brutal dari apa yang dilakukan oleh Nazi terhadap Yahudi di Jerman. Bagaimana mungkin jaringan Yahudi, media-media barat selalu mencap, selalu mengatakan Hamas dan bangsa Palestina adalah kelompok teroris. Padahal kenyataan yang kita lihat dan kita saksikan justru mereka lah yang setiap hari membunuhi orang-orang Palestina. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, pengalaman kami di Kairo, kalau berulang kekejaman dan kebrutalan Zionis Israel di Palestina, dan mereka selalu mengatakan, selalu berani menumpas kelompok teroris Hamas,
Orang-orang Arab biasanya mengatakan men el-irhab men al-qatil wal maqtul. Sebenarnya yang teroris ini siapa? Mereka yang selalu membunuhi orang lain hampir setiap hari. Ataukah bangsa yang hampir setiap hari juga selalu ditindas, selalu ditembaki, selalu dibom, selalu diroket, selalu dibunuh. Ini sebenarnya yang teroris siapa? Kita juga mungkin tidak habis pikir ketika jaringan Zionis Israel menuduh Iran, memprovokasi dunia internasional untuk menyerang Iran dengan dalih Iran memiliki senjata nuklir, agar menyerang Iran dengan dalih memiliki senjata kimia, senjata biologis yang sampai Saddam Hussein digantung Irak dulu lantak juga tidak terbukti ditemukan senjata kimia dan senjata biologis di Irak. Padahal orang-orang di Timur Tengah, seluruh dunia tahu bahwa negara yang menumpuk senjata kimia dan memiliki senjata pemusnah massal nuklir di Timur Tengah itu adalah Israel. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, fenomena-fenomena ini adalah ironi-ironi perilaku tingkah pola Zionis Israel yang mungkin tidak bisa dicerna dengan akal sehat biasa, yang mungkin tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan teori politik yang ada. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau kita menyimak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat bangsa Israel dalam Al-Quran, maka kemudian kita baru bisa paham akan semua perilaku, semua tingkah pola yang tampak dari bangsa Israel ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan bangsa Israel yang pertama, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Gambaran pertama tentang bangsa Israel secara garis besar Allah sampaikan, Allah berfirman yang ditujukan kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas umat-umat dunia. Ini gambaran global pertama dalam Al-Quran tentang bangsa Israel. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 61 setelah memaparkan gambaran-gambaran tentang keutamaan bangsa Israel, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 61 Allah akhiri dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Lalu ditimpakan kepada bangsa Israel kenistaan dan kehinaan, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Alasannya apa? Sebabnya apa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaquluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka banyak membunuh nabi-nabi mereka yang memang tidak dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu kedurhakaan mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Jadi secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan bangsa Israel seperti ini. Awalnya bangsa Israel dimuliakan dengan beberapa keutamaan, tapi kemudian mereka dihinakan, dinistakan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka banyak membunuhi nabi-nabi mereka,
mereka durhaka kepada Allah dan mereka suka berbuat melampaui batas. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat bangsa Israel yang kemudian nanti bisa kita lacak. Ternyata yang Allah gambarkan ini sangat sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa Israel, kaum Yahudi, bahkan hingga perkembangan kontemporer saat ini. Sifat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 84, Allah menggambarkan bangsa Israel sebagai bangsa yang suka melanggar janji. Ini sifat pertama bangsa Israel yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah bangsa yang suka melanggar janji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah wahai bangsa Israel, ketika kami mengambil janji, mengambil sumpah dari kalian agar kalian jangan menumpahkan darah sesama kalian dan kalian jangan mengusir sesama kalian dari tanah air, dari kampung halaman kalian. Thumma aqrartum, kemudian kalian berikrar, kemudian kalian berjanji kepada Allah lewat rasul-rasul kalian bahwa kalian akan memenuhi itu. Wa antum tashhadun, dan kalian mempersaksikan ikrar kalian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat suka melanggar janji. Pada zaman Rasulullah SAW misalnya, bangsa Israel adalah minoritas di Madinah yang dilindungi oleh umat Islam, yang dilindungi oleh Rasulullah SAW lewat mitsaq Madinah, lewat piagam Madinah, yang diantara poinnya berisi bahwa kaum Yahudi yang tinggal di Madinah dan berada dalam perlindungan umat Islam, mereka adalah satu kesatuan masyarakat dengan umat Islam. Mereka akan diperlakukan sama dalam hak-hak sipilnya dengan umat Islam. Poin yang lain menyebutkan bahwa semua penduduk yang tinggal di Madinah, baik umat Islam maupun Yahudi, berkewajiban untuk mempertahankan wilayah Madinah dari serangan pihak luar, di antaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah ini? Setelah sekian tahun, setelah 8 tahun mereka menikmati rasa aman, mereka menikmati perlakuan yang setara, mereka menikmati perlindungan dari umat Islam dan Rasulullah SAW. Ketika umat Islam guncang karena peristiwa perang Uhud, maka kemudian orang-orang Yahudi, terutama dari Bani Nadir, mereka memutus mengirim delegasi melobi orang-orang Quraisy di Mekah, melobi orang-orang suku Ghatafan dan suku-suku yang lain agar meyakinkan orang-orang Muslim dan orang-orang kafir di Jazirah Arab bahwa umat Islam sekarang sedang terguncang dan terpukul karena peristiwa perang Uhud. Maka inilah saatnya, kata orang-orang Yahudi waktu itu, kalau kita bersatu maka kita bisa menghancurkan kaum muslimin dan Muhammad di Madinah, yang kemudian kita mengenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika seluruh orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Jazirah Arab plus yang mengambil inisiatif yaitu orang-orang Yahudi di Madinah
mereka bersekongkol untuk menghancurkan, memepuk umat Islam dan Rasulullah di Madinah. Jadi ini yang digambarkan dalam Al-Quran dan terbukti dalam sejarah bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang suka melanggar janji. Kalau kita lihat dari sejarah, dari fakta yang ada saat ini, maka hampir semua perjanjian antara Zionis Israel dan bangsa Palestina, mereka yang minta gencatan senjata, mereka yang minta perjanjian itu, tapi mereka lah pihak pertama yang mengkhianati, yang mencederai, yang melanggar perjanjian itu. Dari mulai perjanjian pembagian batas wilayah tahun 47 dan tahun 48 dan tahun 67, perjanjian Camp David tahun 78, perjanjian Madrid tahun 91, perjanjian Oslo tahun 93. Jadi hampir semua perjanjian antara Israel dan bangsa Palestina, mereka yang minta perjanjian damai itu, tapi mereka juga pihak pertama yang melanggar perjanjian itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin gambaran sederhananya ini adalah pembagian batas wilayah Palestina dan Israel dari tahun 47. Yang gambar pertama adalah teritorial Palestina pada tahun 47, gambar kedua pada tahun 48, gambar ketiga 48 sampai 67, dan yang terakhir yang ada sekarang. Jadi ini bagaimana perjanjian batas wilayah mereka yang meminta, tapi kemudian mereka juga pihak pertama yang melanggar, yang mencederai, yang mengkhianati perjanjian itu. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau Ustaz gaptek mungkin dimaklumi Pak ya. Jadi mungkin harusnya gambarnya bisa saya tampilkan di slide. Tapi intinya adalah yang terjadi sekarang, Gaza masih seperti pada tahun 67, tapi wilayah daerah tepi barat sekarang sudah tercabik-cabik dengan perumahan-perumahan yang dibangun oleh Zionis Israel, sehingga kemudian di tepi barat itu di setiap titik selalu disela-selai dengan perumahan bangsa Israel. Sifat kedua bangsa Israel yang digambarkan dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan dalam Al-Quran bangsa Israel adalah bangsa yang sangat buruk akhlaknya terhadap Allah, terhadap para rasul dan nabi mereka, dan bahkan terhadap siapapun yang baik terhadap mereka. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana sifat buruk mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau kita baca sebelum nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan hasan, sirah nabawiyah yang sahih, kita bisa menyebutkan satu contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada kaum muslimin di Madinah. Firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kali memerintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan kepada umat Islam, dan siapakah yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan berinfak di jalan Allah berupa pinjaman yang baik, fayudha'ifhu lahu, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, walahu ajrun karim,
dan orang itu akan memperoleh pahala yang mulia. Ketika Allah berfirman surat Al-Hadid ayat 11, maka umat Islam di Madinah berbondong-bondong untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Sampai-sampai orang Yahudi di Madinah keheranan mengatakan, ini kenapa kalian? Kok tiba-tiba berbondong-bondong membawa harta kalian diserahkan di Baitul Mal umat Islam? Akhirnya umat Islam menyampaikan bahwa Allah baru saja menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 11. Mendengar apa yang disampaikan oleh umat Islam Madinah saat itu, langsung orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, dari Bani Nadir, dari Bani Khaybar dan seterusnya, mereka menyebarkan desas-desus. Mereka kemudian ngomong seenaknya di pasar-pasar, dan mereka mengatakan, lihatlah Tuhannya Muhammad dan umat Islam. Ternyata Tuhannya Muhammad dan umat Islam adalah Tuhan yang miskin. Sampai-sampai Tuhannya Muhammad dan umat Islam meminta pinjaman kepada hamba-hambanya. Jadi oleh kaum Yahudi di Madinah ini dibalik. Dikatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang miskin, sampai-sampai meminta pinjaman kepada hamba-hambanya umat Islam yang ada di Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ketika desas-desus ini, fitnah dari kaum Yahudi Madinah ini menyebar kemana-mana, Allah langsung membayar kontan dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah benar-benar mendengar omongan-omongan orang-orang yang mengatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu maha miskin, wa nahnu aghnia, dan kamilah orang-orang yang kaya. Jadi Allah langsung mengecam akhlak buruk kaum Yahudi di Yathrib dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 181. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak hanya itu, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat buruk akhlaknya terhadap Nabi dan Rasul mereka. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, mereka banyak membunuhi para Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Nabi Zakaria dibunuh oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel. Nabi Yahya dibunuh oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel. Bahkan kalau kita melihat sejarah mereka yang telah lalu dan sejarah mereka saat ini, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat buruk akhlaknya terhadap orang-orang yang bahkan membantu mereka. Bapak dan Ibu sekalian, negara bangsa yang paling banyak membantu Israel itu negara mana? Negara Amerika. Yang kuat Israel apa Amerika secara zahir? Yang kuat adalah Amerika, negara negara adidaya. Tapi kalau kita kemudian lihat, kita analisa, kita tanya, yang kelihatan juragan apa yang kelihatan jomos, juragannya siapa? Israel juragannya Amerika apa Amerika yang juragannya Israel? Israel yang juragannya Amerika, padahal mereka yang butuh bantuan Amerika. Ini selalu terulang dalam sejarah bangsa Israel. Jadi siapapun bangsa yang membantu bangsa Israel, maka kemudian mereka kadang, maka kemudian mereka tipu, sehingga akhirnya justru yang membantu itu menjadi jomos, dan seolah-olah mereka itu adalah bos, juragan, dan tuan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sirah nabawiyah as-sahihah, sirah Nabi yang sahih, kita juga menemukan fakta yang sama
dari sebab perang Bani Qainuqa. Bangsa kaum Yahudi di Madinah yang mereka dilindungi oleh umat Islam dan dilindungi oleh Rasulullah SAW, diberikan rasa aman, diperlakukan setara. Ternyata akhlak mereka terhadap umat Islam itu sangat buruk. Sebab perang Bani Qainuqa adalah ada seorang muslimah yang akan menjual hasil kerajinan tangannya ke pasar. Ketika ia mampir di kios, di toko orang Yahudi dari Bani Qainuqa, kemudian orang-orang Yahudi itu memaksa si muslimah untuk melepas hijabnya. Si muslimah ini menolak. Akhirnya pemuda-pemuda Yahudi itu tanpa pengetahuan muslimah tadi itu mengkaitkan abaya, mengkaitkan jubah muslimah tadi ke paku yang ada di kios itu. Sehingga akhirnya ketika muslimah itu berdiri, jubahnya kemudian robek hampir dari setengah badan ke bawah, sehingga aurat dari muslimah tadi terbuka. Dan orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak senang dengan kejadian ini. Ini adalah perlakuan mereka terhadap umat Islam di Madinah. Bagaimana buruknya akhlak mereka terhadap orang-orang yang baik kepada mereka. Maka berdasarkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini, dari sejak dulu sampai sekarang, dan insya Allah sampai ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat nanti, siapapun bangsa, siapapun kelompok yang baik terhadap bangsa Israel, terhadap Zionis Yahudi, maka mereka pasti akan ditipu, akan dikadang, akan diperalat oleh bangsa Israel. Sifat yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah, bangsa Israel digambarkan dalam Al-Quran sebagai bangsa yang tidak suka kalau kebaikan itu dimiliki oleh orang lain. Kalau bahasa muda sekarang, bangsa Israel ini mungkin semos istilahnya. Senang melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Ini sifat bangsa Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang sangat gamblang dalam surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi di Madinah mereka biasa memohon kepada Allah agar Allah segera mengutus nabi terakhir, rasul terakhir ke dunia. Falamma ja'ahum ma 'arafu, akan tetapi ketika Allah telah mengutus nabi dan rasul yang terakhir itu, yang mereka tahu betul dari sifat-sifatnya, dari masa kecilnya, dari keluarganya, dari kronologis diutusnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah adalah Rasul yang benar, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Kafarubi, ternyata mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan menarik. Bagaimana di kota Yastrib sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kenapa ada orang Yahudi di sana? Padahal dalam sejarahnya orang Yahudi itu tinggal di daerah Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Palestina, Syria, dan Yordan. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Yastrib yang kemudian bernama Madinah Al-Munawwarah itu ada orang Yahudi? Ternyata kalau kita membaca sirah yang sahihah, sirah yang benar, ada fakta bahwa di daerah Syam ada satu klan kecil Yahudi yang sangat taat, yang sangat hati-hati dalam
menafsirkan Taurat dan Zabur. Klan kecil ini yang kemudian para wahidnya mengatakan bahwa Nabi dan Rasul terakhir akan diutus di satu kota, akan memperoleh kejayaannya di satu kota yang bernama Yasrib. Maka kemudian klan kecil ini tidak menyampaikan kepada kelompok-kelompok Yahudi yang lain. Mereka diam-diam pindah ke kota Yasrib karena mereka mengharapkan Nabi dan Rasul terakhir itu, sebagaimana para mayoritas Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW dari keturunan Ishak bin Ibrahim alaihi wassalam, itu berasal dari bangsa Israel. Jadi diam-diam mereka pindah ke Yasrib. Dan ketika mereka pindah ke Yasrib, mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari agar Allah segera mengutus Nabi dan Rasul terakhir ini. Agar Nabi dan Rasul terakhir ini memimpin bangsa Yahudi untuk mengalahkan kaum Nasrani. Ternyata sebagaimana yang disampaikan oleh para mufassir, ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang semua sejarahnya, sifat-sifatnya mereka tahu betul dari Taurat dan Zabur bahwa inilah nabi dan rasul terakhir. Tapi karena Muhammad bukan dari bangsa Yahudi, maka orang Yahudi adalah bangsa, adalah kelompok, adalah pihak yang pertama kali menolak keras kenabian dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarahnya. Maka kemudian kita bisa paham kenapa kalau sekarang mereka tidak ingin Iran punya proyek nuklir. Mereka memprovokasi dunia internasional untuk menyerang Iran. Padahal semua orang tahu bahwa mereka di Timur Tengah yang punya senjata pemusnah massal, senjata kimia dan senjata nuklir. Para jemaah yang dimuliakan Allah, namun dari beberapa sifat bangsa Israel yang Allah gambarkan, ada satu harapan bagi kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan bangsa Israel dalam Al-Quran sebagai bangsa yang sangat cinta dunia. Mereka adalah bangsa yang paling takut mati, dan mereka juga adalah bangsa yang paling enggan untuk berperang, untuk berjuang dan berjihad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tajidannahum ahrasan nasi 'alal hayat. Dan kalian pasti akan benar-benar menemukan orang-orang Israel itu sebagai orang-orang yang sangat tamak mencintai dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka itu lebih tamak mencintai dunia daripada orang-orang yang musyrik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran seringkali memberikan gambaran bahwa orang yang paling mencintai dunia adalah orang-orang yang musyrik, adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli pada kehidupan akhirat, sehingga mereka habis-habisan mencintai dunia. Tapi di Al-Baqarah ayat 96 ini Allah menggambarkan bangsa Israel lebih tamak, lebih mati-matian mencintai dunia, bahkan dibanding orang-orang yang musyrik. Dan kecintaan mereka kepada dunia ini kemudian membuat mereka enggan berjihad, membuat mereka sangat takut mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini memang kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan hasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu menggambarkan bahwa cinta dunia itu paralel dengan takut mati. Cinta dunia itu selalu bertentangan, kontradiksi dengan kecintaan kepada akhirat. Jadi kalau orang terlalu mencintai dunia, bisa dipastikan dia akan takut mati. Itu Pak ya. Padahal bahkan kalau dia tahu kalau mati dia akan masuk surga. Tapi kalau dia terlalu mencinta dunia, bahkan dengan keyakinan dia akan masuk surga, dia tetap akan enggan mati. Dia akan takut mati. Karena hukum dunia selalu paralel dengan karahiyatul maut. Kecintaan yang berlebihan kepada dunia selalu paralel dengan takut mati, enggan mati. Dan inilah sifat bangsa Israel yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Makanya kalau kita lihat sejarah bangsa Israel terdahulu, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satu rasul pun, satu nabi pun yang Allah utus kepada bangsa Israel. Ketika para nabi dan rasul mereka ini kepepet, ketika para nabi dan rasul mereka ini terancam, tidak sekalipun para nabi dan rasul mereka ini diselamatkan oleh bangsa mereka sendiri, yaitu oleh bangsa Israel. Tapi selalu Allah selamatkan dengan pertolongan, dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam Allah selamatkan dari kekejaman Fir'aun, dari ancaman pembunuhan Fir'aun, dari penindasan Fir'aun, bukan lewat pembelaan kaumnya bangsa Israel. Tapi Allah selamatkan dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktornya apa? Faktornya ini. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang terlalu mencintai dunia, bangsa yang paling takut mati, dan bangsa yang paling enggan berjihad. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita telusuri sejarah kontemporer, mengapa beberapa tahun yang lalu pasukan Hizbullah di Libanon dengan jumlah tentara yang jauh lebih sedikit, dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana, tapi mereka tidak mau menyerah ketika Libanon Selatan diserang oleh Zionis Israel. Kuncinya apa? Karena umat Islam di Libanon memegang firman Allah dalam surat Al-Baqarah 96. Orang Israel ketika sudah belasan, puluhan orang yang tewas di medan perang, maka yang lain pasti akan terbirit-birit lari dan tidak mau berperang lagi. Dan sekarang mereka di Gaza pun mereka minta perpanjangan gencatan senjata, sambil mereka mengkhianati gencatan senjata itu dengan serangan udara, bom dan roket ke wilayah Gaza. Para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah harapan dari umat Islam bahwa sebesar apapun dukungan bagi Zionis Israel, tapi sebenarnya kalau kita gigih berperang, terus membela hak-hak umat Islam, hak-hak bangsa Palestina, akhirnya mereka juga akan lari tunggang-langgang karena mereka sangat enggan berjihad dan sangat takut mati. Kita bisa membandingkan sejarah bangsa Israel, pembelaan mereka, pengecutan mereka terhadap para nabi dan rasul mereka, dengan sejarah umat Islam. Bagaimana umat Islam tidak takut mati, bagaimana umat Islam hidup di dunia hanya sekedar persinggahan untuk kehidupan abadi di akhirat, bagaimana umat Islam mati-matian membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah menyebutkan bahwa peperangan Rasulullah yang paling kritis adalah perang Uhud. Rasulullah sampai patah gigi serinya, Rasulullah sampai patah tulang rusuknya,
memasang badannya sambil memanahi pasukan kaum musyrikin, dan ia membiarkan lehernya terkena panah kaum musyrikin demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abu Dujana menelungkupkan badannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia merelakan punggungnya menjadi sasaran anak panah kaum musyrik, menjadi sasaran tebasan pedang kaum musyrik. Bagaimana Malik bin Sinan radhiyallahu anhu sambil berperang, ia membersihkan darah yang mengucur di wajah Rasulullah, di bibir Rasulullah, dengan bajunya sendiri, dengan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bahkan ketika baju Malik bin Sinan dan pakaian Rasulullah telah berlumur darah yang mengucur dari tubuh Rasulullah, Malik bin Sinan tetap berperang dan membersihkan darah Rasulullah dengan menghisap dengan mulutnya. Dan ketika Rasulullah mengatakan, muntahkanlah darahku agar engkau tidak jijik pada darah, Malik bin Sinan mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah mengeluarkan setetes pun darahmu dari mulutku, bahkan sampai di akhirat nanti. Dan Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabat, barang siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, maka lihatlah Malik bin Sinan. Dan Malik bin Sinan syahid di medan Uhud sambil berperang membersihkan darah Rasulullah yang ia hisap dengan mulutnya sendiri, karena pakaian dia dan pakaian Rasulullah semua telah kotor berlumur darah. Kita bisa bangga pada generasi pertama dari umat ini, bagaimana pengorbanan beliau-beliau radhiyallahu anhu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Mus'ab bin Umair memegang panji umat Islam dalam perang Uhud dengan tangan kanannya, yang ketika tangan kanannya ditebas sehingga putus, ia pegang panji itu dengan tangan kirinya, dan ketika tangan kirinya ditebas, ia pegang panji umat Islam itu dengan kedua lengan, dengan dada dan lehernya, sampai kemudian lehernya juga ditebas oleh tentara musyrik dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang terbukti dalam sejarah panjang bangsa Israel, tidak pernah seorang nabi dan rasul yang Allah utus kepada bangsa Israel dibela, diperjuangkan oleh bangsa mereka sendiri, oleh kaum mereka sendiri. Tapi kita umat Islam, kita bisa bersyukur, kita bisa bangga karena umat Islam selalu membela, selalu memperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat bangsa Israel dalam Al-Quran, yang ternyata semua yang Allah gambarkan ini bisa menjelaskan semua perilaku, semua tingkah pola, semua kebiadaban, kebrutalan dari bangsa Israel sejak zaman dahulu sampai zaman kita saat ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah, barangkali ada yang akan sharing, yang akan melengkapi, atau ada yang akan bertanya. Kami persilahkan. Definisinya adalah orang-orang yang lahir di Israel atau punya keturunan bapak ibunya orang Islam.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin pertanyaan yang kedua tadi kurang jelas, Pak, mohon maaf. Tapi pertanyaan yang pertama, bagaimana sebenarnya definisi dari bangsa Israel? Itu Pak. Apakah orang yang tinggal di Israel ataukah orang yang keturunan Israel? Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran Al-Karim memberikan penjelasan bahwa agama Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kitab Zabur kepada Nabi Daud, digambarkan bahwa agama Yahudi adalah agama etnis, adalah agama suku. Maka kemudian dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Israel bukan cuma yang tinggal di negara Israel, tapi juga adalah orang-orang yang keturunan Israel. Maka kemudian ada satu klaim dari bangsa Israel ketika mereka mengklaim diri mereka sebagai Asyabul Mukhtar, sebagai bangsa pilihan, dan mereka mengklaim membenarkan klaim mereka dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 47 ini, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anni faddaltukum 'alal 'alamin," dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas umat-umat dunia. Ini yang kemudian diklaim oleh bangsa Israel bahwa mereka adalah Asyabul Mukhtar, bangsa pilihan. Maka kemudian bagi bangsa Israel, agama Yahudi itu tidak berhak, tidak boleh, tidak layak dianut oleh orang selain keturunan Israel. Jadi definisi bangsa Israel adalah yang punya keturunan, yang punya garis silsilah dari etnis Israel. Tapi kemudian bagaimana para mufassir menjelaskan rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang bangsa Israel ini? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwa kami telah memuliakan kalian dari atas umat-umat di dunia. Para mufassir punya dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bangsa Israel adalah bangsa yang Allah muliakan, yang Allah berikan banyak keutamaan daripada bangsa-bangsa yang hidup semasa dengan mereka. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah pada umat Islam, maka kemudian kemuliaan dan keutamaan bangsa Israel ini menjadi gugur dengan diturunkannya umat Islam ke dunia lewat risalah Rasulullah SAW. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan, yang pernah diutus, yang pernah diturunkan kepada seluruh manusia. Jadi ayat ini kemudian menganulir bahwa dengan diturunkannya risalah ajaran Rasulullah SAW, umat Islam ini berarti kemuliaan bangsa Israel dari bangsa yang lain telah gugur dengan sendirinya dengan keutamaan umat Islam. Pendapat ulama tafsir yang kedua menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas umat-umat di dunia adalah bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak Allah berikan kenikmatan dan karunia. Di antaranya bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak Allah utus kepada mereka para nabi dan rasul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bangsa yang paling banyak menerima diutus ke tengah-tengah mereka nabi dan rasul
adalah bangsa Israel. Dan ini yang oleh para ulama tafsir disebutkan kelebihan bangsa Israel yang Allah berikan kepada mereka. Tapi semua kelebihan ini menjadi tidak berarti dengan firman Allah yang kedua ini dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Allah kemudian hapus keutamaan ini karena mereka banyak mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka justru banyak membunuh para nabi dan rasul mereka. Mereka durhaka atas perintah Allah dan mereka sudah melakukan perilaku perbuatan yang berlebihan. Jadi itu Pak, bangsa Israel adalah definisinya adalah bangsa etnis, termasuk agama mereka adalah agama etnis. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, memang bangsa Israel sejak sejarahnya dulu, sejak sejarah pada zaman Nabi Musa, pada zaman Fir'aun, sampai pada zaman sekarang, mereka adalah bangsa yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Dan secara etnis mereka juga dari etnis Smith. Tapi kemudian mereka tidak mau kalau mereka dikatakan bahwa mereka sama dengan orang Arab yang lain. Mereka tidak mau kalau mereka dikatakan sama dengan orang Arab yang lain, karena mereka merasa lebih tinggi dari orang Arab yang lain. Walaupun dari sejarah mereka ada di situ. Kemudian soal teritorial Israel yang ada saat ini, itu mereka adalah pendatang. Jadi kalau kita melihat peta yang tadi, peta yang ini semua yang sekarang ini putih dan ini menjadi teritorial Israel, awalnya adalah teritorial bangsa Palestina. Karena sebelum tahun 48 semua adalah hijau teritorial Palestina dan mereka merampas itu, mereka menjajah itu. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Marilah kita tutup dan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah